Manajemen tahun 2012 dari Universitas Lancang Kuning, yang mana pada saat ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah hasil diskusi kami yang mana berjudul makalah kami presentasi bisnis. Yang sekarang ini anggota kelompok kami ada yang beranggotakan 1 Wery Febrianto, 2 saya sendiri Mira Atika, 3 Justinus Lase, 4 Dendi Ignatisio Hombing, 5 Desi Surya Irawati, 6 Nur Aisyah, hari ini 7 Ica Agustina. Baiklah, yang mana hasil diskusi makalah kami yang berjudul presentasi bisnis. Yang dimaksud dengan presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat atau informasi kepada orang lain. Berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik. Presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Presentasi juga adalah penyampaian suatu materi atau masalah kepada pendengar dan khalayak yang mengikuti presentasi. Presentasi dapat pula diartikan sebagai kegiatan seseorang yang berbicara di hadapan publik, baik di dalam kegiatan seminar, kuliah, mengajar di kelas, ataupun kegiatan sejenisnya. Orang yang menyampaikan presentasi disebut presentator atau presenter, sedangkan orang yang menghadiri presentasi disebut audiens. Selain makalah, kami juga menyiapkan alat media alat bantu yang diperlukan dalam presentasi. Kemudian latihan sebelum melakukan presentasi agar benar-benar siap dan menyesuaikan penyampaian materi dengan waktu yang disediakan. Rumusan masalah. Bagaimana persiapan dasar presentasi bisnis? Apa saja pelengkapan yang diperlukan dalam presentasi bisnis? Bagaimana proses menganalisa audiens? Bagaimana mempersiapkan percaya diri dan mental saat melakukan presentasi bisnis? Tujuannya menjelaskan bagaimana persiapan dasar presentasi bisnis, mengidentifikasi perlengkapan yang diperlukan dalam presentasi bisnis, menganalisis audiens yang akan dihadapi dalam presentasi bisnis. Terakhir, menjelaskan cara mempersiapkan rasa percaya diri saat melakukan presentasi bisnis. Masuk pembahasan. Pengertian presentasi bisnis. Dalam dunia bisnis, kegiatan presentasi atas berbagai peristiwa penting seperti pengajuan, usulan proyek baru, pengembangan produk baru, perluasan pasar, dan lain-lain. Presentasi bisnis yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi lembaga atau institusi. Oleh karena itu, presentasi bisnis harus dilakukan persiapan secara matang sehingga tujuan presentasi bisnis yang efektif dan efisien dapat tercapai. Secara umum, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok menurut Joko Purwanto tahun 2006 yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang 1, menginformasikan pesan-pesan kepada audiens. Salah satu tujuan presentasi bisnis yaitu paling umum adalah menyampaikan atau menginformasikan pesan-pesan kepada audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Selain memberikan informasi, presentasi juga mempunyai tujuan untuk menghibur audiens, yang artinya untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor segar yang mampu menghidupkan suasana. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Selain memberikan informasi yang menghibur, presentasi bisnis juga memiliki tujuan untuk menyentuh emosi audiens. Seorang pembicara yang berpengalaman tentunya tahu bagaimana menyampaikan pesan bisnis yang mampu menyentuh emosi audiens. Yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak.
Tujuan terakhir presentasi bisnis adalah memberikan motivasi kepada audiens untuk melakukan atau bertindak sesuatu sesuai yang dikehendaki pembicaranya. Dalam memotivasi audiens, seorang pembicara perlu menyatakan secara eksplisit, kalian bukan menggunakan bahasa-bahasa basi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang merencanakan format presentasi. Cara membuat presentasi yang baik dilakukan dengan menggabungkan teks dan gambar yang menarik. Memperhatikan kenyamanan dan kemudahan audiens menjadi prioritas utama, sehingga presentasi bakal memiliki daya tarik tersendiri. Untuk menemukan metode yang paling tepat dan efektif dalam menyampaikan presentasi, Anda harus membuat kerangka tersendiri. Mulailah dengan judul. Judul akan menjadi jiwa seluruh isi presentasi Anda. Gunakan judul yang mengajak orang untuk berpikir atau bertindak sekaligus juga menarik perhatian. Yang selanjutnya yaitu menyusun format presentasi. Secara umum, format presentasi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama, bagian pembukaan. Bagian pembukaan bertujuan untuk mendapatkan perhatian audiens, membangun kepercayaan diri, dan mempersiapkan audiens. Yang kedua yaitu bagian isi. Bagian isi merupakan bagian terpenting dari presentasi. Sedangkan bagian pembukaan dan bagian penutup merupakan sarana yang mendukung bagian isi. Pada bagian isi, semua latar belakang, pokok pikiran, alasan-alasan, dan kesimpulan dikemukakan. Karenanya, bagian isi harus mempunyai struktur yang jelas, dengan urutan-urutan pembahasan yang mudah dipahami dan berusaha mempertahankan perhatian audiens. Dan yang ketiga yaitu bagian penutup. Bila telah sampai di bagian penutup, berarti semua ide pokok yang direncanakan disampaikan telah tersampaikan semua. Bagian penutup ini harus terstruktur, sehingga audiens memahami ide pokok yang disampaikan. Pada bagian ini, pembicara harus memperhatikan 3 hal berikut, yaitu yang pertama, meringkas pokok pikiran. Sebelum presentasi ditutup, pembicara harus mengulang pokok pikiran yang telah dijelaskan pada bagian isi, yaitu untuk mengingatkan kembali tentang isi presentasi sehingga audiens memahami secara jelas isi dan maksud presentasi. Yang kedua yaitu menggarisbawahi tahap selanjutnya. Secara umum, tujuan presentasi bisnis adalah menginginkan audiens untuk melakukan perubahan tertentu, seperti dalam hal sikap, perilaku, tindakan, nilai, dan kepercayaan. Oleh karena itu, pembicara harus menekankan tindakan yang harus dilakukan audiens setelah presentasi berakhir. Tindakan yang diinginkan harus cukup jelas, sehingga audiens memahami tugas atau tindakan yang harus dilakukan dengan tepat. Dan yang ketiga yaitu menutup dengan kesan yang baik. Penutupan presentasi perlu dilakukan dengan baik, sehingga menimbulkan rasa antusias dan meninggalkan kesan yang baik bagi audiens. Apabila pembicara menginginkan perubahan atau menginginkan audiens melakukan sesuatu, di sini sifatnya sangat lemah, berbeda dengan pesan yang bersifat persuasif. Di sini, pembicara lebih menginginkan audiens untuk melakukan suatu perubahan dan tindakan. Sedangkan pesan yang bersifat instruktif dengan jelas mengharuskan audiens melakukan tindakan tertentu. Penutup dengan kesan positif atau baik paling sulit dilakukan untuk pesan yang bersifat instruksi ini, karena mengharuskan audiens melakukan tindakan tertentu. Materi selanjutnya yaitu penggunaan alat bantu. Sebagai pemberi pesan yang baik, kita harus memahami karakter audiens, yakni dengan cara mempersiapkan segala hal yang dapat membantu kegiatan presentasi. Presentasi dan alat bantu dalam pelatihan dan pengembangan membahas tentang keterampilan persuasi dan pengaruh alasan-alasan untuk presentasi, merencanakan presentasi, proses pembelajaran dan komunikasi, memilih alat-alat bantu penggunaan, alat bantu secara efektif dan checklist penyelenggaraan pelatihan. Berbagai alat bantu presentasi bisnis mencakup antara lain blackboard, whiteboard, flip chart, transparansi overhead proyektor, slide, papan tulis elektronik, VCR, panel LCD proyektor. Masing-masing alat bantu presentasi ini
memiliki keunggulan dan kelemahan. Yang pertama ada papan tulis hitam dan putih. Alat bantu ini sering digunakan di berbagai perkantoran bisnis maupun non-bisnis. Sarana ini cocok untuk kegiatan-kegiatan seperti lokakarya, briefing, rapat rutin, maupun diskusi kelompok. Keunggulannya yaitu fleksibilitas dalam penulisan, kemudahan dalam melakukan koreksi, dapat merangkum pendapat peserta maupun pembicara pada saat yang sama. Kelemahannya yaitu tulisan tangan seringkali sulit dibaca, pembicara menutupi peserta saat menulis, tersedianya papan tulis yang sangat terbatas sehingga apabila sudah penuh harus dihapus dulu dan itu cukup memakan waktu, tidak efektif untuk peserta yang lebih dari 15 orang. Yang kedua ada flip chart. Keunggulannya yaitu fleksibilitas dalam penulisan, pembicara dapat mempersiapkan penulisan sebelum presentasi, biaya relatif murah dan bisa diletakkan di mana saja. Kelemahannya yaitu sukar dibaca karena keterbatasan tulisan tangan, pembicara sering menutupi peserta saat menulis, tidak cocok untuk peserta yang lebih dari 20 orang. Yang ketiga ada transparansi overhead proyektor. Keunggulannya yaitu cepat dan murah jika menggunakan fotokopi, dapat dibuat dengan artwork dengan kualitas tinggi, tetapi biaya relatif mahal. Layar tetap jelas meskipun dalam ruang yang terang. Informasi dapat ditampilkan secara progresif meskipun secara manual. Kelemahannya yaitu kualitas transparansinya jelek jika teks ditulis dengan tangan. Umumnya hasil fotokopi adalah hitam dan putih. Kipas pada OHP seringkali berisik dan transparansi sangat peka dengan bekas sidik jari dan mudah rusak. Yang keempat ada slide. Sekitar tahun 1980-an, slide cukup populer bagi alat bantu presentasi bisnis. Slide dapat berupa foto, grafis, atau gabungan keduanya. Keunggulannya yaitu slide foto warna, mudah dalam pembuatannya. Slide grafis berkualitas tinggi dapat dihasilkan oleh PC, daya tahan cukup tinggi, dapat dimungkinkan slide dengan 3D dan efek khusus lainnya. Kelemahannya yaitu proses produksi slide film 35 mm memerlukan waktu cukup lama dan harganya relatif mahal. Yang kelima ada papan tulis elektronik. Papan tulis elektronik telah dikembangkan dengan menawarkan berbagai kemudahan yang banyak digunakan di kantor, konferensi, dan ruang pelatihan. Keunggulannya yaitu fleksibilitas dalam penulisan materi, koreksi dapat dilakukan dengan mudah, hasil cetakan dapat disimpan maupun diedarkan kepada peserta. Kelemahannya yaitu masih dalam penulisan tangan, peserta seringkali terhalang oleh pembicara saat menulis. Hasil cetakan seringkali berkualitas rendah dan sukar dibaca jika tulisan tangannya memang jelek. Seringkali pembicara menghadapi kesulitan dalam operasionalnya. Yang keenam ada video cassette recorder atau VCR. Keunggulannya yaitu sangat praktis, monitor TV dan VCR cukup banyak tersedia di perkantoran. Video dapat menambah penguasaan materi dan sekaligus hiburan. Selanjutnya ada kelemahannya yaitu kualitas tampilan lebih rendah jika diproyeksi dalam layar lebar. Perlu kecermatan dalam memilih peralatan dan jenis video yang akan digunakan. Untuk peserta yang relatif banyak, sarana video kurang efektif, diperlukan tenaga ahli khusus untuk operator video. Yang ketujuh ada panel LCD proyektor. Panel Liquid Crystal Display atau LCD memiliki kesamaan dengan layar komputer jenis laptop yakni transparan. Untuk dapat beroperasi, layar LCD dihubungkan dengan port monitor bagian belakang komputer dan bertindak seperti layar komputer biasa yang menayangkan data ataupun gambar. Teknologi ini memiliki sekitar 16,7 juta warna dengan kualitas tampilan gambar cukup baik.
Panel LCD ini baru dapat berfungsi bila dihubungkan dengan personal komputer. Keunggulannya yaitu proyeksi data secara langsung dari PC secara real time, proyeksi langsung memungkinkan tingkat interaktif tinggi, panel LCD dapat diletakkan di bagian atas dari proyektor overhead standar. Kelemahannya yaitu panel LCD lama cenderung menghasilkan kualitas gambar jelek, keterbatasan kualitas dari proyektor overhead karena rendahnya kekuatan watt. 25. Keterampilan praktis dalam presentasi. Dalam presentasi, hal materi dan media adalah hal penting. Namun, ada juga hal penting lain yang harus diperhatikan oleh si pembicara. Pembicara perlu memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi. Faktor-faktor tersebut selanjutnya disebut dengan keterampilan praktis dalam presentasi. Keterampilan praktis dalam presentasi terdiri dari faktor-faktor seperti berikut ini. 1. Cara berpakaian. Dalam presentasi formal, cara berpakaian menentukan kredibilitas. Pembicara yang berpakaian baik, rapi, dan bersih akan lebih diterima dibanding pembicara yang dasinya menceng, sepatu pantofel hitam tetapi dengan kaos kaki olahraga biru, kurang rapi, kotor, pakaian terlalu sempit atau terlalu longgar. Lebih dari itu, cara berpakaian menunjukkan citra diri orang tersebut. Karena pentingnya cara berpakaian dalam presentasi, maka faktor ini harus mendapat perhatian khusus. Berikut beberapa tips atau petunjuk yang dapat digunakan dalam hal berpakaian. A. Pakaian dipilih yang serasi baik warna maupun bentuk atau modelnya. Warna pakaian untuk presentasi formal dipilih warna formal seperti hitam, abu-abu, biru, putih, dan coklat. Sedangkan bentuk atau model pakaian adalah model formal. B. Memperhatikan kelengkapan pakaian seperti kancing baju, resleting, ikat pinggang, sepatu, kaos kaki, dan dasi. C. Memeriksa kerapian atau kesempurnaan berpakaian seperti kerah, baju, kancing baju, resleting, tali sepatu, warna sepatu, penggunaan dasi. Untuk pembicara perempuan, perhatikan penggunaan makeup. Makeup tidak perlu tebal, namun juga tidak boleh tanpa makeup sama sekali, karena mempunyai citra kurang profesional. 2. Pandangan mata. Untuk menunjukkan etika dan kewibawaan, pada saat berbicara, pembicara harus memandang ke arah audiens. Pandangan mata menyapu seluruh ruangan, dimulai dari arah kiri ke kanan atau dari depan ke belakang. Apabila jumlah audiens tidak terlalu banyak, pembicara dapat memandang audiens satu persatu, namun tidak perlu lama, dan apabila banyak, cukup dengan pandangan menyeluruh yang sifatnya umum. Tidak dibenarkan pada saat berbicara dengan pandangan mata melihat ke lantai, ke atap, atau ke catatan terus-menerus. Saya Dindi Agnes akan melanjutkan keterampilan praktis dalam presentasi. Yang ketiga, ekspresi wajah. Presentasi memang mengandalkan kata-kata dalam penyampaian informasi kepada audiens. Namun, penyampaian informasi ini akan lebih efektif apabila disertai dengan ekspresi wajah yang sesuai. Yang keempat, sikap tubuh. Pada saat presentasi, sikap tubuh dapat berdiri dan dapat juga duduk. Apabila audiens jumlahnya sedikit, biasanya pembicara akan duduk. Apabila audiensnya jumlahnya banyak, biasanya pembicara akan berdiri. Yang kelima, suara. Dalam presentasi, suara merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, suara harus dapat mendapat perhatian besar. Setiap orang mempunyai warna suara yang berbeda, misalnya merdu, keras, nyaring, dan lemah. Suara adalah bawaan sejak lahir. Namun, untuk dapat presentasi dengan baik, pembicara harus berlatih. Yang keenam, bahasa. Dalam presentasi, pembicara menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang formal. Penggunaan bahasa sehari-hari atau bahasa pergaulan akan menurunkan tingkat formalitas presentasi. Di samping itu, dapat menurunkan juga tingkat kewibawaan pembicara. Kesimpulan, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan utama, yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis, kedua menghibur audien, yang ketiga menyentuh emosi audien, dan keempat memotivasi audien untuk melakukan sesuatu. Sebelum melakukan presentasi bisnis, perlu dipersiapkan beberapa hal seperti penguasaan materi yang ingin disampaikan dan penguasaan alat bantu presentasi bisnis. Dan juga bisa kita menganalisa audien dan menganalisa lingkungan tempat berlangsungnya presentasi bisnis. Satu hal yang tak bisa dilupakan adalah bagaimana berupaya untuk selalu menumbuhkan rasa percaya diri dan berlatih melakukan presentasi bisnis. Demikianlah tugas kelompok kami dari kelompok 1
Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.